Untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan pada soal diberikan sebuah dadu bersisi 6, kemudian kita diminta untuk menyelesaikan pertanyaan pada poin A hingga poin C, di mana ini pertanyaan tentang peluang. Maka kita ingat rumus untuk menentukan peluang sebuah kejadian A, misalkan nama kejadiannya adalah A, diperoleh dari banyaknya anggota kejadian A dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Sehingga sebelum menyelesaikan poin A hingga poin C, terlebih dahulu kita menentukan anggota dan banyaknya anggota dari ruang sampel. Ruang sampel dilambangkan sebagai S adalah anggota himpunan semua kejadian yang mungkin akan terjadi. Nah, di sini karena ada dadu bersisi 6, kita tahu setiap sisi dari dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga banyaknya anggota dari himpunan S adalah 6 anggota. Kemudian yang pertama kita akan jawab untuk poin A. Kita misalkan adalah kejadian A di mana kejadian muncul mata dadu 7. Nah, perhatikan dari ruang sampel karena di sini anggotanya hanya hingga sampai 6. Ini berarti tidak ada kejadian muncul mata dadu 7 sehingga anggota dari kejadian A adalah himpunan kosong. Maka banyaknya anggota kejadian A adalah 0, sehingga kita peroleh peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan 0 per 6 sama dengan 0. Jadi peluangnya adalah 0 atau bisa dibilang tidak ada. Kemudian untuk menyelesaikan poin B, di sini kita diminta untuk menentukan peluang muncul mata dadu 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita misalkan B adalah kejadian muncul mata dadu 1, berarti anggotanya hanya 1, sehingga NB-nya sama dengan 1. Kemudian C adalah kejadian muncul mata dadu 2, berarti anggotanya cuma 2, sehingga NC-nya juga 1. Dan misalkan D adalah kejadian munculnya mata dadu 3, jadi anggotanya hanya 3, maka ND sama dengan 1. Kemudian E kita misalkan sebagai kejadian munculnya mata dadu 4, maka NE sama dengan 1. Kemudian F kita misalkan sebagai munculnya mata dadu 5, berarti anggotanya hanya 5, sehingga NF sama dengan 1. Dan G adalah munculnya mata dadu 6, berarti anggotanya hanya 6, maka banyaknya anggota atau NG sama dengan 1. Nah, kemudian untuk menentukan peluang kejadian B, maka PB yaitu NB per NS, karena di sini NS kita sudah tahu 6, maka 1 per 6. Dan begitu juga dengan peluang kejadian C, berarti juga 1 per 6. Peluang kejadian D sama dengan 1 per 6. Peluang kejadian E juga 1 per 6. Peluang kejadian F, yaitu PF, sama dengan 1 per 6. Dan peluang kejadian G juga 1 per 6. Nah, karena di sini katanya adalah atau, maka untuk menentukan peluangnya berarti kita jumlahkan semua peluang, yaitu peluang kejadian B ditambah dengan peluang kejadian C, ditambah dengan peluang kejadian D, ditambah dengan peluang kejadian E, ditambah dengan peluang kejadian F, ditambah dengan peluang kejadian G. Kita masukkan nilainya sama dengan 1 per 6 ditambah dengan 1 per 6, ditambah 1 per 6, ditambah 1 per 6, ditambah 1 per 6, ditambah 1 per 6, sama dengan 6 per 6, yaitu sama dengan 1. Jadi, peluang muncul mata dadu 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 adalah 1. Kemudian kita lanjut untuk poin C, kita misalkan kejadian H, di mana kejadian muncul mata dadu bukan 4. Nah, muncul mata dadu bukan 4, berarti anggota dari kejadian H adalah 1, 2, 3, 5, dan 6. Sehingga kita peroleh NH, yaitu banyaknya anggota kejadian H adalah 5. Maka peluang kejadian H sama dengan NH per NS sama dengan 5 per 6. Jadi, peluang munculnya mata dadu bukan 4 adalah 5 per 6. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya.